Oke, Pak Menteri, kami siap membantu dalam hal kurikulum dan instruktur. Bagi saya, semakin banyak orang yang kemudian mendapatkan manfaat pelatihan, maka itu semakin baik. Satu mimpi saya, jadi sejak saya awal jadi menteri itu adalah kita ingin program ketenagakerjaan itu inklusif. Prof tuh pernah cerita, oh kita mau bikin naker IT skill camp itu apa, Prof sebenarnya? Coba spill tipis-tipis dong, Prof. Spill ya. Spill tipis-tipis lah. Jadi kita melihat IT skill itu menjadi kebutuhan ke depan. Oke. Ya, jadi kemudian kita mengajak ya tentu tadi kita mengajak swasta, ya ada yang kemudian mau kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Mau tahu? Nggak usah lah ya. Nggak usah. Kemudian, oke, Pak Menteri, kami siap membantu dalam hal kurikulum dan instruktur. Karena kami yang selama ini sudah banyak berperan di situ. Dan bagi pemerintah ini kesempatan. Ya, kesempatan. Jadi ya kami siap ya berkolaborasi. Ada balai-balai kita buat nama programnya adalah ya IT Skill Camp atau ada Naker Camp. Jadi seolah-olah ada camp di situ, pelatihan intensif. Maka bagi saya semakin banyak orang yang kemudian mendapatkan manfaat pelatihan, maka itu semakin baik. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap, Kemenakernya sangat terbuka sama komunitas swasta yang ingin collab ya, Prof ya, mau di elemen-elemen manapun ya. Dengan syarat dan ketentuan harus berlaku sesuai dengan undang-undang ya. Pasti. Mantap. Kalau Prof andekan ya bisa mengeksekusi satu kebijakan Kemenaker tanpa birokrasi panjang, tanpa apapun, Prof bilang jalan gitu, tiba-tiba besok misalnya atau hari ini misalkan, kayak misalkan udah sebimbingan tadi gitu, datang hari ini sebimbingan kayak gitu misalnya, Prof. Itu kira apa, Prof, yang mau Prof wujudkan misalkan? Ya, satu mimpi saya, jadi sejak saya awal jadi menteri itu adalah kita ingin program ketenagakerjaan itu inklusif. Inklusif, oke. Ya, inklusif. Jadi saya bentuk Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas. Kita ingin teman-teman disabilitas itu memiliki kesempatan yang sama. Jumlah disabilitas di Indonesia itu datanya masih beragam, kira-kira ada 1 juta orang. Ya, 1 juta sekian lah. Ya, kalau saya ingin ya mereka semua memiliki kesempatan. Semua perusahaan rekrut ya, mereka, karena memang ada regulasi. Ada regulasinya? Mewajibkan 1% pekerja itu harus dari disabilitas. Saya baru dengar, Bang. Ya, itu yang kami harus sosialisasikan. Nah, disitulah saya akan sangat bahagia sekali, artinya ketenagakerjaan kita sudah inklusif. Ya, itu harapan. Ya, yang semoga terwujud ya, Prof. Yang kebayang sekarang. Ya. Keren. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan games, Prof, satu pertanyaan penutup. Ada pertanyaan game? Nanti. Karena anak muda tuh kayaknya gimmick-gimmick gitu. Tapi sebelum itu ya, Prof, ya, ini pertanyaan terakhir nih. Kalau Prof kembali ke umur 22, fresh grade lah, baru lulus kuliah gitu ya, apa langkah Prof untuk menyiapkan karir? Prof bakal ngapain nih gitu? Aku sudah nih gitu. Terus itu gimana gitu? Yang pertama, saya dari daerah. Handicap saya itu bahasa. Bahasa. Maka umur 22 saya masih ingat lulus, saya mencari kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris pertama kali? Ya. Ya, itu yang menurut saya, dan ternyata bahasa itu penting ya. Kursus bahasa Inggris. Kebetulan juga karena saya waktu itu sudah jadi dosen, TOEFL itu harus menjadi sesuatu target, ya memang ya untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Menurut saya teman-teman juga penting. Kalau mungkin sekarang rasanya sih udah jago kali bahasa Inggrisnya. Banyak, Prof. Pada jago. Apalagi nyangka Jaksel loh, Prof. Kalau sudah bahasa ya, kalau menurut saya yang sekarang komputer ya. Dengan AI dan macam-macam ya. Sekarang saya juga melek digital lah. Saya juga masih, kalau ada waktu saya belajar.